Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Toyota Vios generasi terbaru, dan sebenarnya kami sudah membuatkan video first impression lengkapnya, video first drive lengkapnya. Anda bisa klik linknya di atas, karena saat ini kami akan mereview fokus kepada review jangka panjang dari Toyota Vios generasi terbaru yang kini mengusung platform terbaru, yaitu DNGA dan dibuat oleh Daihatsu. Lantas bagaimana rasa berkendaranya, berapa konsumsi bahan bakarnya, dan bagaimana kinerja dari fitur unggulan yang diusungnya, yaitu Toyota Safety Sense-nya. Ikuti terus video ini. Ya, untuk pertama kalinya memang Vios ini dirancang dan dibangun oleh Daihatsu. Nah, sebenarnya memang Daihatsu dan Toyota itu sudah merupakan satu grup sejak lama, dan memang saat ini model-model entry level Toyota semuanya itu dirancang dan dibangun oleh Daihatsu. Sebut saja seperti model LCGC, Agya Ayla, itu sebenarnya buatan Daihatsu. Kemudian Rasterios buatan Daihatsu juga. Avanza Xenia juga buatan Daihatsu, hanya Veloz yang kini diproduksi oleh Toyota dan kini berlanjut di Vios. Dan mungkin nantinya jika Yaris generasi terbaru, tapi Yaris yang untuk pasar Asia Tenggara itu diproduksi, mungkin kemungkinan besar itu bakal juga diproduksi oleh Daihatsu. Tetapi jangan khawatir, karena secara build quality, secara apapun itu, secara dari sisi aspek apapun, tidak ada perbedaan antara buatan Daihatsu maupun buatan Toyota, dan Toyota sudah menjamin hal tersebut. Kemudian untuk harganya, Vios dipasarkan dalam 3 varian, yaitu EMT, G-CVT, dan G-CVT WTSS yang seperti ada di sebelah saya ini, dan yang dilengkapi dengan fitur radar dijual dengan harga Rp368,4 juta periode Januari 2023. Dan saya tidak akan membahas banyak tentang mobil ini karena semuanya sudah saya jelaskan di video first drive. Ya sudah, saya akan sedikit meng-highlight saja di mobil ini. Pada bagian luarnya tentu Anda semua sudah tahu seperti apa desainnya. Dia desainnya berubah total. Bagian depannya dia lebih sporty, lebih agresif, lebih modern. Kemudian yang menjadi ciri khas adalah bagian belakangnya itu garis atap yang melandai di bagian belakang. Ini mirip-mirip dengan Honda Civic ya sebenarnya. Bagian belakangnya itu jadi lebih keren, jadi lebih sporty, jadi lebih agresif. Kemudian karena mobil ini dibangun di atas platform Daihatsu, dia menggunakan platform terbaru, yaitu DNGA atau Daihatsu New Global Architecture, yang sebenarnya sama dengan Toyota Race, sama dengan Toyota Avanza, dan juga disematkan di Toyota Vios. Nanti kita akan coba bagaimana rasa platform terbaru dari DNGA ini. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Untuk mesinnya hanya ada satu pilihan mesin untuk pasar Indonesia, 1500 cc, 4 silinder, 2 VVT-i, berkode 2NR yang mampu menghasilkan tenaga 106 horsepower, serta torsinya 138 Nm. Untuk tipe tertingginya, tipe G dan G TSS, itu hanya ada pilihan transmisi otomatis, sedangkan pilihan transmisi manual hanya ada di tipe E. Dan Toyota juga menyebutkan bahwa Vios tidak akan lagi ada versi taksinya atau yang lebih dikenal dengan nama Limo. Karena memang taksi itu sekarang kebutuhannya itu lebih cenderung ke MPV, tidak lagi menggunakan sedan. Oke. Sudah membahas bagian mana lagi yang harus dibahas ya? Karena semuanya sudah saya jelaskan secara lengkap di video first drive-nya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya. Nah, ini dia ruang kabin dari Toyota Vios generasi terbaru. Oh ya, untuk kuncinya sendiri, dia sudah menggunakan Smart Keyless Entry. Jadi Anda hanya perlu mengantongi kunci ketika masuk dan keluar mobil. Anda tinggal menekan tombol non fisik yang ada di bagian handle untuk membuka pintu dan mengunci pintu. Dan kunci ini seperti ini model kunci yang digunakan pada model-model Toyota terbaru. Jadi untuk menguncinya Anda perlu menekan
bagian emblemnya, dan membukanya ada bagian tombol buka, dan ada juga tombol bukaan bagasi, tapi mobil ini belum electric tailgate maksud saya, jadi ini hanya untuk membuka saja. Sedangkan untuk membuka mekanisme masih secara manual. Kemudian bagian interiornya yang menjadi highlight adalah dia memang auranya itu berubah ya, total dibandingkan generasi terdahulunya. Dia ada ban soft touch di bagian sini, kemudian head unitnya juga nih layarnya cukup besar, dia floating seperti ini desainnya, AC sudah digital. Kemudian model-model Toyota terbaru tuh kayak gini bentuknya, dia konsol itu agak tinggi gitu, tapi jadi enak sih, jadi rasanya tuh lebih fun to drive gitu. Kemudian electric parking brake sudah dilengkapi dan dia dipadukan dengan fitur auto hold, nice. Kemudian sini ada tempat penyimpanan, center console, setir. Dia menggunakan desainnya sebenarnya mirip-mirip dengan race, tapi dia dibalut dengan kulit yang lebih baik kualitasnya, jadi lebih enak gitu untuk digenggam. Kemudian ada pedal shift. Nah, mobil ini dilengkapi dengan transmisi CVT, tetapi untuk membangkitkan aura sportinya dia dilengkapi dengan pedal shift. Padahal di mobil transmisi CVT itu sebenarnya pedal shift tidak terlalu pengaruh sebenarnya. Kemudian instrumen cluster dia sudah digital. Ini digitalnya ini sama gitu bentuknya dengan milik Race, milik Veloz, sama. Dia informasi cukup lengkap, dan untuk menambah kesan mewah, menambah kesan agar Anda tidak bosan untuk menyetir mobil ini, dia dilengkapi dengan 4 buah desain dari semua clusternya, ada 4. Ya sama lah seperti Race Rocky, kemudian sama seperti Toyota Veloz. Tetapi untuk bagian speedometernya dia masih digitalnya yang bukan yang full digital ya. Kemudian untuk bagian kanan ini, nah ini ada beberapa tombol, ada tombol traction control off, kemudian mobil ini dilengkapi dengan emergency braking assist. Dan ya, fitur dari mobil ini cukup lengkap, fitur radarnya maksud saya, karena dia Toyota Safety Sense itu meliputi lane departure warning, kemudian emergency braking assist, dan dia juga ada adaptive cruise control. Yes, nanti kita akan coba bagaimana kinerja dari adaptive cruise controlnya. Apalagi ya? Udah sih. Karena kami kali ini akan berfokus pada rasa berkendaranya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Toyota Vios itu memang terkenal ya dengan efisiensi bahan bakarnya. Nanti kita akan tes apakah dia akan sebaik pendahulunya atau lebih baik lagi. Dan tentunya bagaimana kinerja dari fitur radar Toyota Safety Sense-nya. Oke, langsung saja kita jalankan. Let's go. Kami sudah melakukan first drive dari Vios ini. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menginformasikan bagaimana jika Vios dikendarai dalam jangka waktu panjang. Yang pertama, tentu adalah suspensinya. Ya, memang untuk rasa suspensi itu sudah saya jelaskan semuanya di first drive. Dia empuk, dia jauh lebih lembut dibandingkan generasi sebelumnya. Dia itu bandingannya memang lebih mengayun gitu dibandingkan Vios generasi lawas, tapi waktu itu saya menjelaskan pada saat first drive di area yang terbatas ya, jadi memang saya bisa merasakan itu pada kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Dan di kecepatan tinggi ini saya mencobanya di jalan tol dengan kecepatan 80 km per jam. Memang dia rasanya itu tetap halus, tetap lembut. Tetapi untuk handling sendiri memang terasa ada gejala body roll. Tapi tidak sampai ke tahap mengganggu, dia masih cukup tajam sebenarnya untuk pengendaliannya. Tetapi memang jika dibandingkan dengan pesaing utamanya, yaitu misalkan Mazda 2 Sedan atau Honda City Sedan, memang mungkin Toyota Vios ini rasanya tidak setajam rival-rivalnya itulah. Jadi memang Vios ini orientasi suspensi itu lebih ke arah empuk, lebih ke arah nyaman dibandingkan lebih ke arah pengendalian yang tajam. Tapi ya masih cukup positif dibandingkan generasi terdahulunya. Dan itu adalah hal yang rata-rata terjadi di penggunaan platform terbaru di NGA ya. Berbeda dengan TNGA yang dirancang oleh Toyota, itu dia bisa menghasilkan handling yang tajam, handling yang akurat, dan handling yang baik. Kalau di NGA ini rasanya itu ya dehatu sekali gitu. Ini rasanya itu memang mirip-mirip dengan Toyota Veloz, dengan Toyota Race yang sudah kami tes sebelumnya.
Fitur radar menjadi senjata utama Vios generasi terbaru. Lantas, bagaimana kinerja